Seperti inilah video amatir yang merekam kondisi korban pembunuhan yang ditemukan dalam keadaan tewas bersimbah darah dengan kondisi tertelungkup di dapur rumahnya di Desa Gubuk, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis 6 April lalu. Korban bernama Jumeyem berusia 65 tahun saat itu langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Muwardi Solo untuk diautopsi. Setelah dilakukan penyelidikan kurang dari sepekan, anggota Satreskrim Polres Boyolali yang di-backup oleh Jatan Ras Polda Jawa Tengah berhasil menangkap pelaku NRY yang juga merupakan keponakan korban di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kasatreskrim Polres Boyolali AKP Dona Briadi saat rilis ungkap kasus pembunuhan di halaman kantor Satreskrim Polres Boyolali pada Rabu siang menjelaskan, dalam kasus pembunuhan tersebut pihaknya sudah menangkap 2 pelaku, yakni pelaku utama yang mengeksekusi korban berinisial NRY yang tak lain adalah keponakan korban. Kemudian pelaku kedua adalah MM yang merupakan istri siri dari pelaku utama. MM ditangkap karena menjual barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh NRY. Lebih lanjut, AKP Dona Briadi menjelaskan pelaku menghabisi nyawa korban didasari karena dendam dan ingin menguasai harta korban. Selain itu, karena pelaku ketika meminjam uang kepada korban tidak diberikan, sehingga berniat menguasai harta korban termasuk perhiasan emas yang dikenakan korban saat dieksekusi dalam pembunuhan tersebut. Pelaku membunuh korban dengan cara memukul kepala korban dan menusuk bagian dada menggunakan sebuah linggis serta pisau dapur. Kemudian memukul kepala korban dengan tabung gas melon hingga akhirnya tewas dengan total 13 luka di beberapa titik tubuh korban. Akan merilis pengungkapan kasus pembunuhan 340 yang ada di Cepogo, tepatnya di Desa Gubuk. Satreskrim bekerja sama dengan Jatan Ras Polda Jateng berhasil menangkap pelaku, yaitu pelaku eksekusi utama atas nama Nuryanto, umur 42 tahun. Dan kita juga mengamankan beberapa alat bukti, diantaranya yaitu pakaian pelaku, kemudian sarung tangan, alat yang digunakan untuk mengeksekusi, diantaranya ada linggis, ada tabung gas, dan ada pisau. Dan hasil dari kejadian ini ada beberapa barang berharga milik korban yang diambil oleh pelaku. Korban ini terdapat kurang lebih 13 luka yang terdiri ada di kepala, di tubuh bagian depan, di kaki, dan di tangan. Di modus tersangka yaitu tersangka datang ke rumah korban dengan berpura-pura membeli rokok dan meminjam uang. Namun sebelumnya tersangka sudah membawa linggis yang dimana sudah disiapkan dan mengenakan sarung tangan. Karena 3 hari sebelumnya tersangka sudah ada niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan untuk menguasai harta korban. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas dengan total seberat 64 gram. Selain itu juga mengambil uang milik korban. Salah satu perhiasan emas yang diambil kemudian dijual oleh MM seharga 3,5 juta rupiah. Sampai membunuh Pak, ya dendam itu. Dendam warisan, karena warisan ya mau pinjem tapi tidak dikasih. Ya. Alasan? Apa alasannya korban ke situ apa? Karena uangnya buat bayar kumpulan arisan gitu. Atas perbuatannya, NRY akan dijerat pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, pelaku MM akan dijerat dengan pasal 480 KUHP. Nicole Sirawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah.